Oke, selamat pagi semuanya. Jadi terima kasih tadi Bu Asi sudah memperkenalkan dan mengundang saya ke sini lagi untuk workshop kedua. Jadi dibandingkan dengan yang pertama, saya harap ini lebih general lah. Jadi saya nggak mau terlalu ngebahas teknis, yang penting kalian dapat motivasinya sebenarnya apa itu UQ sama sensitivity analysis. Nah, jadi pertama-tama kan kita ngebahas soal kata kuncinya di sini adalah ketidakpastian. Jadi kalau kita berusaha dengan engineering itu pasti selalu ada ketidakpastian. Kalau misalkan kita juga di sipil, di aerospace kita ngebahas safety factor, itu kan pasti sebenarnya karena ada ketidakpastian. Nah, jadi adanya ketidakpastian itu jelas tidak dapat dihindari di segala bidang. Kita mendesain sesuatu, misalkan kita pakai material tertentu, yield strength-nya segini, atau misalkan Poisson ratio segini, kalau kita buka buku material kan pasti ada plus minusnya. Nggak pernah persis angkanya segitu. Kita nyobain spesimen, kita uji tarik, mau dapetin propertinya, spesimen 1, 2, 3, material kita coba sama, pasti selalu ada perbedaan. Jadi nama ketidakpastian itu sudah pasti selalu ada dan selalu ada di mana-mana. Tidak hanya di spesimen material, di kondisi applied, misalkan kita aplikasikan, pasti lotak kan juga pasti bervariasi, tidak pernah persis angka tertentu. Dan kalaupun kita juga misalkan memodelkan suatu proses gitu ya di simulasi komputer, itu juga pasti ada ketidakpastian. Karena kan nama simulasi itu pasti juga aproksimasi dari kenyataan. Kita pasang ada parameter A, B, C yang ada, mungkin ada arti fisik, mungkin ada tidak ada arti fisik, itu pun pasti ada ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu kalau misalkan kita gagal memahami efeknya terhadap desain kita misalkan, itu bisa menghasilkan sistemik atau bahkan catastrophic failure. Kita desain misalkan untuk kapabilitas segini, padahal sebenarnya ketidakpastiannya bisa ada gempa tiba-tiba besar. Pasti efeknya bakal sangat fatal gitu kan. Nah, jadi kalau kita tidak terlalu paham efek ketidakpastian tersebut, itu bisa ada dua efek. Satu, desain kita terlalu konservatif. Mungkin kita mengira efeknya bakal segini besar, padahal ternyata tidak segitu besar. Jadi desain kita terlalu konservatif. Mungkin kita pasang safety factor malah terlalu besar, jadi over konservatif. Atau justru malah terlalu shallow. Kita meng-underestimate efek ketidakpastian, jadi dia bisa jadi malah gagal dengan sangat mudah gitu. Karena misalkan kita underestimate bahwa gempa di daerah ini akan segini aja gitu kok. Ternyata kita di sana malah terlalu pede, bisa malah gagal. Jadi satu, kita bisa terlalu konservatif. Dua, kita saat mendesain juga malah terlalu shallow. Dua-duanya terjadi karena kita tidak paham sebenarnya ketidakpastian itu seperti apa. Jadi bisa macam-macam ketidakpastian, bisa karena di material propertiesnya, bisa di loadingnya, bisa di simulasi komputer itu sendiri. Jadi benar-benar sangat banyak itu sumber ketidakpastian. Nah, sorry, ini mungkin saya pindahkan sini. Oke. Nah, ini beberapa pertanyaan yang penting. Di sini saya tidak akan terlalu teknis ya, cuma saya harap di sini dapat motivasinya. Pertama, bagaimana mengkarakterisasi suatu ketidakpastian. Yang kedua, bagaimana mensimulasikan ketidakpastian. Bagaimana kita mensimulasikan efek ketidakpastian terhadap desain kita. Dan itu nyambung sama pertanyaan nomor 3. Kita misalkan sudah karakterisasi ketidakpastiannya seperti apa, nah bagaimana impact-nya ketidakpastian itu terhadap desain kita. Dan terakhir, kita tentunya ingin kalau kita mendesain sesuatu, dia robust dan reliable kalau ada efek-efek ketidakpastian. Jadi ini lawan katanya adalah desain deterministik. Jadi kalau desain deterministik itu kita hanya mendesain di satu kondisi aja, kondisi nominal. Tapi ingat, kondisi nominal ini pun juga bisa bervariasi. Saat kenyataannya pasti ada ketidakpastian. Pasti ada misalkan bebannya bisa bervariasi. Misalkan kita desain struktur pesawat di kondisi pembebanan segini, pasti selalu ada ketidakpastian. Sudut pesawat kan juga baru berubah. Misalkan kalau gedung itu kan juga pasti ada kita desain dengan misalkan spektra gempanya bakal segini. Jadi ada ketidakpastian. Jadi dibandingkan dengan desain deterministik, kita coba ngedesain suatu sistem yang dengan mempertimbangkan efek ketidakpastian tersebut. Jadi mulai dari karakterisasi, mulai dari bagaimana kita mempropagasi ketidakpastian, nah itu adalah science dari uncertainty quantification. Nah, tadi saya bilang banyak beberapa tipe ketidakpastian. Cuma mungkin kalau kita bisa simplifikasi, jadi ketidakpastian yang sifatnya fisik sama ketidakpastian yang sifatnya tidak fisik. Atau kalau kita pakai bahasa yang lebih keren, aleatorik sama epistemik. Jadi simpelnya aleatorik itu natural. Jadi misalkan loading itu kan ya istilahnya pasti itu natural kan, maksudnya bebannya bisa bervariasi. Nah itu dia sifatnya irreducible, tidak bisa kita kurangin. Jadi kalau kita misalkan desain jembatan ya mobilnya lewat seperti itu, truknya lewat seperti itu, pasti itu nggak bisa kita kurangin.
Bisa kita karakterisasi tapi tidak bisa kita kurangin, dan sifatnya itu adalah ketidakpastian dan sifatnya natural, dan biasanya represent natural phenomenon and disturbances. Yang kedua itu epistemic atau model form. Nah, kalau ini biasanya diakibatkan oleh kita tidak terlalu paham dari sistem yang kita investigasi tersebut. Ini paling gampang sifatnya yang non natural justru. Kalau misalkan kita memakai CFD, jadi computational fluid dynamics, itu kita harus pasang beberapa parameter. Angka-angka yang sebenarnya tidak punya arti fisik. Nah, karena tidak punya arti fisik, dia berbeda dengan misalkan kita mendesain wind turbine. Jadi ada manufacturing error sama environmental conditions, korelasi, ataupun kondisi angin yang bervariasi, itu kan sifatnya aleatorik tadi. Cuma kalau kita pasang parameter-parameter di simulasi CFD atau finite element, ada yang sifatnya tidak fisik, itu juga tidak pasti sebenarnya. Cuma cara kita mendeskripsikannya akan berbeda dengan yang sifatnya fisik. Nah, kalau sifatnya fisik, kita punya tools terbaik untuk itu, yaitu probability theory. Jadi tentunya kalau di aerospace kan statistiknya cukup ada satu mata kuliah ya. Di sipil harusnya juga ada soal statistik dan probability. Jadi paling nggak kita punya dasar untuk memahami aleatoric uncertainty. Nah, kalau epistemic itu dia sifatnya berbeda, dia non-probabilistik. Karena sifatnya juga bukan acak, seperti tadi misalkan kondisi angin di suatu turbin angin misalkan. Nah, itu ada teori lain ya, cuma nggak akan saya bahas detail, itu namanya evidence theory, itu beda lagi. Jadi saya akan lebih banyak ngebahas soal probability theory di sini. Nah, kalau kita ngebahas sesuatu yang sifatnya probabilistik, itu kata kuncinya adalah acak, random. Dan sesuatu yang random itu mungkin rekan-rekan pasti ingat kita deskripsikan pakai probability. Nah, probability itu kan kita memakai apa tuh? Probability distribution. Jadi untuk simple aja, misalkan ini variabel random kita, misalkan ini sebutlah modulus Young gitu. Di sini adalah yang namanya probability density function. Jadi istilahnya kira-kira dia acaknya seberapa sih? Paling sering di daerah sini, makin ke sini tuh makin jarang gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan sifat keacakan tersebut. Kalau kita nominal deterministik, mungkin kita hanya di satu angka aja gitu. Cuma ingat, sifatnya random. Kalau gampangnya plus minus, kalau mau lebih kompleks, kita pakai probability distribution ini. Nah, jadi kata kuncinya begini, inputnya random. Misalkan gini, kita modulus Young, kita mau propagasi ke displacement gitu misalkan, delta gitu misalkan. Kalau misalkan kita sifatnya deterministik, nominal seperti ini, pasti keluar deltanya satu angka aja kan. Misalkan ada struktur jembatan, terus kita kasih beban, displacement titik ini, kalau dia satu angka aja gitu ya misalkan ini, pasti keluar satu angka displacement aja. Cuma kata kuncinya begini, karena dia inputnya ini random, delta ini pasti juga suatu distribusi. Jadi dari satu distribusi ini, nanti distribusi delta ini displacement ataupun stress gitu misalkan, kita bisa mengira-ngira seberapa aman atau seberapa robust sistem tersebut. Misalkan ini stress gitu, stress sebutlah. Kalau stress itu kan kita nggak mau melebihi maksimum strength-nya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, kita bisa ngira-ngira kalau limitnya di sini, ini misalkan limit materialnya, kita bisa ngira-ngira berapa probabilitas dia gagal dengan adanya ketidakpastian di input kita tersebut. Jadi inputnya random, outputnya pun juga random. Itu sebenarnya kata kuncinya. Input random, output random. Input kita deskripsikan dalam PDF, probability density function. Outputnya pun juga dalam probability density function. Nah ini makanya nih yang ketiga. Given the PDF of the input, what is the PDF of the output? Jadi ada input yang sifatnya random, ada output yang sifatnya random. Misalkan kita ngebahas struktur ini pun, modulus Young bisa random. Terus misalkan perasis-perasis ini kan juga areanya bisa random, pembebanannya bisa random. Nah, itu ada input yang sifatnya random, kemudian dia dihubungkan dengan sesuatu yang juga sifatnya pasti akan random. Misalkan kalau ngebahas ini kan kita ngebahas displacement atau stress. Input yang random, outputnya itu juga random. Output itu berhubungan dengan performa, bisa apa tadi saya bilang, bisa displacement, bisa stress, seperti itu kira-kira. Nah, jadi makanya dia benar-benar vital di analisis resiko, robustness, sama reliability analysis. Itu nanti akan ada bedanya yang reliability sama robustness analysis. Oke, nah misalkan ini, kalau kita ngebahas struktur beton. Kalau rekan-rekan di sini kebayang apa aja bisa sifatnya random, dari misalkan si kolom ini. Apa ya? Sorry, lebih keras. Mutu beton.
Mutu beton. Oke, terus apa lagi kira-kira? Mutu pun bisa random pasti kan? Kalau properti material apa kira-kira di sini? Modulus yang juga pasti random kan? Poisson ratio juga akan random. Ya sebenarnya kalau kita summary ya mungkin mutunya itu. Karena dia sifatnya random, misalkan kita pakai simulasi. Kita pasang angka nominal, keluarlah angka misalkan displacement 1 titik segini. Cuma karena ini mutu betonnya bisa bervariasi, mungkin dari yang paling bagus sampai paling jelek, pasti juga displacement tadi juga bisa jadi paling bagus, paling jelek juga. Kalau misalkan kita desain ini nominal, mungkin dia tidak gagal di suatu titik gitu ya, stresnya tidak melebihi titik tertentu. Tapi kalau ternyata dia mutunya paling jelek gitu ya, gagal dia bisa melebihi stresnya itu. Jadi kita coba kuantifikasi resiko sebenarnya. Dari suatu input yang sifatnya random, bagaimana dia bisa menghasilkan suatu performa yang istilahnya tetap di batas, tetap aman, dan juga tetap berperforma tinggi. Oke. Nah, ini coba kita ngeliat dulu dasar-dasar statistik kita. Cuma, oke. Nah, jadi inputnya gini. Kita punya yang namanya probability density function. Oke, nah jadi ini. Yang namanya input itu random, satu ya. Cuma yang namanya input itu bisa lebih dari satu. Tadi saya bilang ada modulus yang bisa random. Poisson ratio bisa random, pembebanan bisa random. Jadi sebenarnya bisa kita kategorikan ada tiga yang bisa random. Satu di operational uncertainties, misalkan loading. Dua itu material uncertainties. Tiga geometrical uncertainties. Karena kalau misalkan tadi dimensi kita pun juga sifatnya bisa random. Randomnya bisa, misalkan ada semacam inilah, ada semacam apa ya istilahnya ya, kasar-kasaran gitu kan juga bisa ngaruh. Kalau misalkan kita tidak terlalu manufacturing error lah, mungkin kalau kita di aerospace kita mau bikin sayap, tapi dia ada kasar-kasar karena manufacturing error. Jadi ada geometrical, material, sama operational uncertainties. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah lebih dari satu random variable. Jadi ini yang saya mau bilang di sini sebenarnya kita mengkategorikan itu, mengkarakterisasi semua randomness itu menggunakan joint probability density function. Jadi kalau tadi kan ini buat satu variabel aja. Nah sekarang bayangkan aja kita kalikan banyak density function untuk semua variabel tersebut. Oke, ini hanya summary aja, hanya review aja. Intinya yang paling penting di sini adalah probability density function. Kita punya probability density function dari input, banyak gitu ya. Join PDF akan menjadi PDF dari output. Jadi sebenarnya kuncinya dari uncertainty itu adalah menghitung probability density function dari output. Nanti kita akan coba bahas dari cara yang paling simple sampai cara yang paling ribet. Cara paling simple tuh mungkin emang enak, cuma kita butuh memanggil misalkan 10.000 simulasi finite element. Kalau misalkan finite elementnya itu harus simulasi yang dynamic, kemudian nonlinear, bayangkan aja berapa kali waktu yang dibutuhkan buat satu simulasi. Mungkin berjam-jam. Sekarang kalikan 10.000. Nah, itu nggak mungkin. Jadi kita butuh cara yang lebih elegan untuk itu. Oke? Nah, nah jadi intinya saya mau bilang tadi, ini ada material properties, design conditions, geometrical, dan lain-lain. Jika X random, maka Y-nya tadi ya, jadi Y itu adalah fx. Jadi Y sebagai fungsi dari X, stress, displacement, performa, lain-lain itu adalah sesuatu yang sifatnya random. Jadi kalau di sini kita coba gambar dalam bagan, ada sistem yang sedang kita analisis, dan ada input yang kita definisikan secara probabilistik. Jadi kita akan lewatkan itu, melewati satu sistem probabilistik. Nah ini biasa kita ada tiga yang kita tahu nih. Jadi kita karakterisasi penuh ya, PDF dari output, yang biasa kita summary-kan menjadi expected value atau istilahnya rata-rata. Itu yang paling simple. Jadi kita punya rata-rata sama variability. Tengahnya, min-nya, sama standar deviasi. Kasarnya seperti itu. Kemudian mungkin ya ini sebenarnya sama juga. Nah, kemudian kita juga ingin tahu nih, dari sekian banyak variabel acak ini, sebenarnya mana yang paling berpengaruh? Kalau misalkan ada variabel random yang ternyata tidak berpengaruh, mungkin kita tidak usah terlalu concern terhadap variabel tersebut. Cuma kalau misalkan ternyata kita tahu bahwa variabel X ini, satu variabel X1 itu paling berpengaruh, berarti kita bisa fokus terhadap variabel tersebut. Kalau mau kita kurangi variabilitas randomness dari stress, berarti kita harus fokus terhadap variabel tersebut. Jadi kita itu yang namanya sensitivity analysis. Jadi kita karakterisasi
sebenarnya variabel mana, random input mana yang paling berpengaruh. Sama terakhir ini reliability analysis. Jadi misalkan struktur kita definisikan gagal jika dia melebihi threshold ini. Nah sekarang berapa probabilitas dia gagal? Jadi apa yang random di inputnya adalah misalkan ini si spektra gempa tersebut. Dengan spektra gempa ini kira-kira berapa probabilitas struktur kita akan gagal. Jadi ada input random, outputnya random. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan suatu fungsi yang menghubungkan. Jadi kalau tadi saya karakterisasi si fx ini. Ini fungsi yang menghubungkan antara input random dan output yang random. Dan untuk itu kan kita butuh finite element simulation ataupun misalkan simulasi fluida dan lain-lain. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah fungsi ini kita tidak ketahui si fx ini. Kita memperlakukan sebagai black box. Kita masukin x, keluar y-nya. Jadi kita nggak tahu bentuk fx ini seperti apa. Kita hanya bisa melewatkan ke simulasi. Kalau x-nya segini, y-nya akan keluar segini. Oke, jadi random output. Nah, jadi ada 3 di sini. Jadi uncertainty quantification itu intinya mengkarakterisasi randomness dari output saya. Paling simpel kita mean, variance, cuma kita juga bisa karakterisasi PDF dari output tersebut. Sama yang kedua itu adalah analisis sensitivitas. Dari sekian banyak variabel random itu, kita mungkin bisa hanya fokus ke beberapa variabel aja. Kalau misalkan kita tahu ternyata variabel-variabel beberapa itu tidak memiliki pengaruh besar, ya udah ngapain kita fokus ke variabel itu. Kalau kita mengurangi variabilitas dari performa kita, berarti kita harus fokus terhadap variabel random yang memang memiliki pengaruh besar. Misalkan ternyata kita tahu Poisson ratio itu nggak memiliki pengaruh besar terhadap misalkan performa macam-macam. Ternyata modulus yang itu sangat pengaruh. Ya udah berarti kita harus fokus ke modulus yang gitu. Atau misalkan kita tahu bahwa variabilitas di geometri ini variabel panjang yang paling pengaruh, ya udah berarti kita nanti harus fokus ngurangin variabilitas di panjang karena mungkin variabel lain tidak memiliki pengaruh. Sama terakhir ini adalah reliability. Jadi kita memfokuskan terhadap probability of failure. Jadi apapun yang kita hitung tuh bisa beda-beda, tapi selalu sama prosesnya kita lewati X variabel random kita menjadi fx. Jadi ada X, fx, X-nya random, fx-nya ini pun juga akan random. Oke, jadi randomness adalah suatu kata kunci di sini. Nah ini sebagai contoh simpel, jadi kalau metode paling gampang, metode paling straightforward, itu namanya simulasi Monte Carlo. Ada pernah dengar simulasi Monte Carlo itu apa? Ada pernah dengar Monte Carlo simulation? Apa kira-kira Monte Carlo simulation? Analisis simulasi berkali-kali. Analisis simulasi apa? Berkali-kali. Berkali-kali, oke. Jadi kalau berkali-kalinya gimana tuh? Definisi berkali-kalinya. Kalau kita sambungkan sama yang ini, berarti tadi. Berarti kita punya X yang beberapa. Oke. Nanti kita dapatkan fx-nya berapa juga gitu. Jadi punya distribusi. Ya, jadi dari distribusi ini misalkan gini. Berarti kan kalau kita coba simulasi random, kadang muncul di sini gitu kan. Kadang muncul di sini, kadang muncul di sini, kadang muncul di sini. Kadang sekali muncul di sini, kadang sekali muncul di sini. Jadi lakukan berkali-kali. Jadi dengan berkali-kali ini kita bisa membuat probability density function dari output. Jadi ini contoh simpelnya. Ini kasus aerospace ya. Jadi kita membuat PDF yang warna merah ini itu dari saya lakukan beratus-ratus simulasi. Ini kasus aerospace, kasus kapsul masuk ke bumi, ada uncertainty di macam-macam, sudut-sudutnya, kondisi udaranya. Nah, jadi saya propagasikan ke situ. Jadi kita bisa mengkarakterisasi seperti apa probability density function kalau di sini ground reaching velocity. Dan informasi ini penting untuk aerospace engineer karena dia akan tahu bahwa ada ternyata daerah-daerah yang berbahaya seperti ini. Jadi yang berbahaya sebenarnya adalah ketika ground reaching velocity, kecepatan kapsul nyampe bumi itu tinggi sekali, 125 meter per second. Jadi dengan segala ketidakpastian di kondisi-kondisi terbang ini, nah akan seperti apa dia karakterisasi dari ground reaching velocity-nya. Nah cuma ini dengan menggunakan Monte Carlo simulation, jadi kita random sampling sebanyak mungkin dari distribusi input untuk membuat PDF dari output. Jadi kalau di sini total dia konvergen mungkin sekitar ribuan simulasi. Nah, cuma mungkin kalau masalah ini dia satu simulasi masih cepat, dia masih hitungan lebih kurang dari 1 detik. Tapi coba bayangkan satu kali simulasi dari finite element yang misalkan kalian berapa lama satu simulasi finite element? Jam.
20 menit atau 1 jam. Jadi coba bayangkan 5.000 kali 1 jam, kapan kamu lulus gitu kan. Jadi Monte Carlo simulation itu hanya visible jika simulasi kalian itu cepat. Kadang orang juga pakai eksperimen, cuma kalau kita mau simulasi banyak-banyak ini sih kita selalu memakai simulasi komputer. Nah, ini cara yang paling simple, straightforward, paling cepat, paling berguna juga, tapi limitasinya adalah kalau misalkan simulasi kalian itu sangat mahal. Kalau misalkan hitungan 6 menit aja, misalkan simulasi 1 menit, ya kali 5.000 simulasi kan juga tergolong mahal kan. Nah, jadi Monte Carlo simulation itu ya tidak terlalu banyak gunanya kalau simulasi kalian mahal. Oke, nah sekarang kita ngebahas sensitivity. Kalau dengar sensitivity, apa kebayangnya? Senggol bacok. Dikesenggol dikit langsung marah, gitu kan? Nah, cuma kan kita punya sense gitu, apa arti sensitivity? Kita istilahnya kita sensitif sama hal-hal tertentu. Cuma kalau misalkan kita nggak terlalu sensitif sama hal-hal tertentu, itu kan istilah dalam tanda kutip bisa kuantifikasi gitu. Kita misalkan sensitif kalau ngebahas hal-hal yang apa gitu, ngebahas soal IP kita sensitif kan, dibahas IP dikit marah gitu. Cuma kalau ngebahas hal lain nggak marah gitu. Nah, itu artinya sensitivitas kan. Jadi kita sensitif terhadap beberapa hal tertentu, tapi tidak sensitif terhadap beberapa hal tertentu. Itu kalau kita ngebahas orang. Cuma kalau kita ngebahas misalkan suatu sistem, itu kan artinya kita ngebahas variabel input yang sifatnya random. Nah, kita bisa mencari tahu sebenarnya yang paling bikin random itu siapa. Yang paling bikin efek kita itu sangat bervariasi itu sebenarnya siapa. Nah, itu adalah sensitivity analysis. Oke, nah jadi sebenarnya yang bawah aja ya. Jadi kita sebenarnya meranking. Dari sekian banyak input variabel kita yang sifatnya random tadi, yang paling ngaruh sama output kita siapa? Kita ranking, jadi misalkan ada 10 variabel, kita ranking sebenarnya yang paling berpengaruh itu siapa, jadi kita bisa meng-assign semacam prioritas. Jadi sebenarnya kalau kita mengurangi variabilitas Y kita harus fokus mengurangi variabilitas yang mana tadi. Jadi kita bisa semacam ya quality control kan. Jadi kalau misalkan kalau kita di pabrik kita mau produksi sistem, produksi produk itu kan kita mau supaya konsisten. Nah sekarang gimana supaya kita bisa konsisten tersebut? Kita harus bisa analisis mana yang sebenarnya paling berpengaruh. Ini nggak bakal saya bahas ya, saya lanjut aja. Cuma yang mau saya sampaikan adalah kita ngebahas yang namanya global sensitivity analysis. Jadi kita menganalisis seberapa sensitif output kita with respect to the entire distribution of the input. Jadi tahap pertama sekali, gimana kita mengkarakterisasi input kita tuh bakal seberapa random. Ini caranya bisa dari, ya tadi tuh, misalkan kita beli material gitu ya, terus kita lihat di buku material tuh dia plus minusnya berapa sih modulus yang. Kalau kita beli misalkan aluminium di toko aluminium beneran atau di Jatayu kan tuh bakal beda tuh plus minusnya tuh. Kalau kita beli Jatayu tuh plus minusnya bisa rentangnya besar sekali tuh. Misalkan kamu beli spesimen aluminium di mana gitu? Indo Extrusion. Bukan di Jatayu gitu kan. Kalau Jatayu pasti lebih bervariasi lagi gitu. Cuma intinya adalah gimana kita bisa mengkarakterisasi si input random tersebut. Nah ini beda nih, mungkin saya sampaikan aja. Kalau yang namanya local sensitivity itu adalah gradient, seperti yang kita tahu. Itu kan sebenarnya juga informasi sensitivitas. Cuma kalau kita ngebahas gradient, kita nggak ngebahas input distribution yang sifatnya random tersebut. Jadi kalau kita ngebahas ini, kita tuh ngebahas global sensitivity analysis. Nah, nggak ada satupun method yang paling ampuh buat global sensitivity analysis. Cuma ada beberapa metode yang istilahnya juga banyak dipakai untuk berbagai macam aplikasi. Yang mau saya fokuskan di sini adalah yang namanya Sobol Indice, oke? Variance Based Sensitivity Analysis. Nanti akan saya bahas secara sekilas apa itu Variance Based Sensitivity Analysis. Nah, cuma tadi saya ngebahas berulang-ulang bahwa memang kuantitas yang penting itu adalah ekspektasi alias mean sama variance tersebut. Jadi ekspektasi dari output sama variance dari output kan. Ini yang kita ingin tahu salah satunya. Ini yang terutama adalah variabilitas. Nah, sekarang yang namanya variance based sensitivity analysis tadi adalah kita mendekomposisi yang ini.
Makanya namanya variance based sensitivity analysis. Jadi bagaimana kita mendekomposisi ini menjadi komponen-komponen kecil yang datang dari variabel-variabel input kita tadi yang sifatnya pun juga random. Oke, nah jadi itu yang akan saya bahas. Jadi banyak sekali metode termasuk yang modern. Cuma sepemahaman saya yang paling banyak dipakai adalah yang namanya Sobolindes alias variance based sensitivity analysis ini. Oke, nah tapi selalu aja objektifnya itu selalu sama, yaitu Anda meranking variabel mana yang paling penting. Penting dalam artian yang efeknya, pengaruhnya paling besar terhadap performa output kita. Jadi kita meranking variabel di sini. Oke, nah ini. Jadi ini, simple lagi nih ya. Simple, saya nggak mau ngebahas terlalu matematik. Ini adalah variasi dari output. Variabilitas dari performa kita. Tadi, stres misalkan. Kita dekomposisi itu menjadi penjumlahan kecil-kecil. Jadi ada yang namanya main effects sama interaction. Jadi kalau saya mungkin tuliskan ya. Jadi kita menjadikan ini, misalkan ada 3 variabel gitu. Berarti variance, namanya total variance ini, kita dekomposisi menjadi penjumlahan dari variance karena variance variabel 1 saja, plus variance karena variabel 2 saja, plus variance karena variabel 3 saja. Sama yang interaksi level 2. Berarti tadi adalah plus variance karena interaksi variabel 1 sama variabel 2, plus variance karena interaksi variabel 1 sama 3, plus variance karena interaksi variabel 2, 3, sama third order interaction. Variance karena interaksi variabel 1, 2, 3. Jadi ada 7 suku di situ. Tapi itu dulu, ada yang butuh diskusikan nggak? Atau kalau nggak keberatan, mungkin saya duduk aja kali ya? Nggak apa-apa. Ada sih sebenarnya. Ini lo masih panjang nggak ya? Nggak sih. Nanti tuh udah kayak contoh-contoh aja sebenarnya. Sebenarnya, karena kan kita ngomong masalah cost of producing a single data set lah ya. Ya nggak sih? Yeah. Kalau tadi kan kamu bilangnya ya maksudnya misalnya sekarang kita bilang Pak, jumlah parameter ada main effect-nya ada V1, V2 gitu kan berarti parameter yang mempengaruhi perubahan sensitivity-nya gitu. Ya, oke. Cuman kan per parameter itu pun kan sebetulnya kita memproduce a single data set di dalam sebuah parameter kan udah costly ya. Ya kan? Plus lagi apalagi kalau misalnya fungsi yang mau kita, kalau ini kan sekarang lo misalnya ibaratnya lo bilang X, terus udah gitu bikin fungsi X, cari Y yang kita tuju. Tapi gitu misalnya Y yang kita tujunya ada beberapa. Oke, ada beberapa ya? Ada beberapa. Oke. Misalnya kalau dalam kasus salah satu risetnya nih si Prami sama si Angga, itu dia yang ditujunya itu ada requirement dari displacement-nya misalnya dan juga cost. Nah kan requirement sama cost. apa ya? Datasetnya makin sedikit jadinya untuk mencapai displacement yang dituju plus cost yang rendah. Misalnya. Ya karena jadinya setelah ini kita ngejalanin mungkin nanti dataset yang beneran bisa dipakai untuk memproduce sensitivity analisisnya itu sedikit banget. Ya, itulah yang akan saya diskusikan nanti. Cuma memang kan tadi saya nggak bahas Monte Carlo simulation kan. Jadi karena memang masalah Monte Carlo itu adalah Anda butuh simulasi yang sedemikian banyak. Dan itu jelas tidak mungkin kalau satu simulasinya itu sangat memakan waktu. Nah itu akan saya bahas selanjutnya tuh. Karena kan tadi seperti Bu Asi bilang kan datasetnya itu terbatas gitu kan ya. Nah sekarang gimana mengakali data yang terbatas itu? Dan itu yang kita rasakan juga gitu. Tadi kan kita murid-murid saya di sini 1 kali simulasinya sejam. Gak mungkin dia 1 kali Monte Carlo tuh 1 dikali 5.000 itu udah jelas gak mungkin. Ini berapa sih? Berapa lama 1 kali simulasi? Cepat sih sebenarnya. Sebenarnya cepat, cuman kan ininya berkali-kali. Kerja ngulinya itu kan juga capek pasti kan. Awalnya itu yang pushovernya itu yang lama. Data setnya itu loh, 1 kali data set kita berapa lama sih untuk dapat? Karena kan sebenarnya kamu ngeran itu nggak langsung dari data set. Enggak, berkali-kali iterasi. Masalahnya tuh gimana ya? Gue juga bingung siapa yang mesti jadi karena untuk dapat 1 data set itu
butuh proses iterasi untuk mencapai itu gitu loh. Itu butuh berjam-jam gitu kan. Iya, iterasinya berjam-jam, tapi perannya sebenarnya cepat. Iterasinya berjam-jam. Tapi kalau dalam konteks ini sebetulnya cost-nya itu nggak bisa kamu bilang cost dari satu kali transimulasi. Nah ini juga sebenarnya termasuk cost kerja ngulinya juga itu sebenarnya. Jadi satu cost dapat satu data, bukan hanya simulasinya aja. Misalnya kamu bilang untuk dapat satu convergence-nya itu 1 hari, berarti cost untuk satu dataset ada 1 hari. Iya. Iya, 1 hari mungkin nanti. Itu realistis. Iya. Jadi ya bukan hanya cost simulasi aja, termasuk cost mempersiapkan simulasinya itu. Yang kita hitung sebagai cost mendapatkan satu data. Oke. Udah berapa bulan tuh? Nggak dapat apa-apa. Oke. Nah mungkin saya coba lanjutkan dulu ya, sama saya mohon maaf saya duduk aja gitu. Jadi kita mendekomposisi varians dari output kita menjadi karena main effect tuh, kalau main effect tuh karena variabel itu aja. Tapi bisa juga ada sinergi antara dua variabel tersebut. Nah itu yang namanya second order interaction. Nah nanti simpel lagi nih tuh, kita akan mendapatkan yang namanya Sobol indis. Jadi VI itu misalkan variabel karena varians karena variabel satu aja. Dan ingat itu adalah penjumlahan V1 plus V2 plus V1 bla 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 sama dengan varians total. Berarti kalau itu semua kita bagi dengan varians total, kita bisa dapat satu parameter yang harganya berada di antara 0 sampai 1. Ini namanya partial variance. Karena misalkan variabel satu aja. Kalau kita bagi dengan varians total, kita akan mendapatkan Sobol indis untuk main effect tadi. Kalau misalkan ternyata gini, variabel satu berpengaruh 50% terhadap varians total. Artinya memang importance dari variabel satu tersebut adalah 50%. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata 50% varians total itu adalah sumbangan dari variabel satu. Nah, yang itu sama aja sebenarnya yang kedua itu adalah varians karena interaksi dua variabel. Misalkan variabel 1 sama 2. Jadi misalkan nggak hanya variabel 1 sama 2 yang berpengaruh, mereka kalau berinteraksi itu juga ada efeknya tersendiri. Nah, itu yang namanya second order interaction. Jadi kalau yang paling kanan itu saya ingin bilang, kalau Anda jumlahkan semua Sobol indis, itu akan sama dengan 1. Ini kan jadi intinya dia cukup interpretable kan ya. Kalau dia artinya 0,6, artinya dia berkontribusi 60% terhadap varians total. Misalkan ada satu variabel yang paling dominan 90%, artinya benar-benar kalau kita mau mengurangi varians dari stres misalkan output kita, berarti benar-benar fokus terhadap variabel tersebut. Karena dia sudah berkontribusi 90% terhadap varians total. Dapat nggak sense-nya motivasinya seperti apa tuh? Nah ini sama aja nih, kita juga lakukan pakai simulasi Monte Carlo. Tapi sekali lagi cost-nya itu sangat mahal. Dan lebih mahal daripada Monte Carlo biasa. Kita butuh 10 kali Monte Carlo simulation. Jadi kalau awalnya kita butuh 1000 simulasi, kaliin lagi 10. 10.000 simulasi. Jadi nggak mungkin kan kalau kita pakai cara-cara biasa. Nah ini contoh aja ya, ini masalah aerospace. Jadi kita ingin tahu di suatu sayap itu sebenarnya mana sih yang paling berpengaruh. Itu ada variabel bentuk lah, saya nggak akan bahas detail, cuma ada 5 variabel bentuk. Jadi kalau saya mengurangi variabilitas di performanya dia, saya hitung pakai gaya hambat, sebenarnya siapa yang paling pengaruh? X up kah, Y up, X low, Y low, atau alpha TE, dan kita kasih distribusinya. Bisa uniform, bisa distribusi normal, Gaussian, atau apapun. Nah hasilnya kurang lebih seperti yang di kanan. Nah ini nggak pakai Monte Carlo, saya pakai metode lain. Cuma kan hasilnya enak dilihat tuh. Jadi ternyata variabel 2 alias variabel Y up itu berkontribusi 70% terhadap variabilitasnya. Jadi Y up itu beri inilah kira-kira nih posisi Y dari si bagian sini nih. Berarti yang bagian Y-nya itu pengaruhnya lebih besar daripada yang X-nya. Nah jadi kita juga mendapat informasi bahwa bagian atas airfall itu pengaruhnya lebih besar terhadap performa daripada bagian bawah. Oke, kalau kita lihat kan karena ada gelombang kejut di bagian atas airfall. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti yang di kanan itu. Hasil akhir yang kita ingin dapatkan, variabel mana yang paling sensitif. Oke. Nah, kita pakai Monte Carlo simulation biasa ya. Cuma sekali lagi ini kita nggak mungkin kalau simulasi kita atau nggak hanya simulasi ya, intinya cost buat mendapatkan satu data itu sangat-sangat mahal. Termasuk cost simulasi, termasuk kerja ngulinya juga gitu. Kan kadang kalau kita rajin kan kita buat jadi istilah press enter keluar hasil. Cuma kan seringkali kita nggak bisa benar-benar masuk ke software itu. Harus kita buka, kita klik satu-satu baru keluar hasil. Oke, jadi
bisa jadi memang tidak mungkin pakai Monte Carlo simulation. Nah, ini akan cara yang akan saya bahas. Kita pakai metode statistik untuk itu. Nah, cuma intinya gini. Intinya adalah kan kita tadi punya fx itu kan yang saya tulis di situ tuh, fx tanpa topi di situ. Nah, jadi kan masalahnya dia membutuhkan jumlah simulasi yang sangat banyak. Kan itu terhubung oleh suatu fungsi fx itu yang kita nggak tahu, itu black box. Kita cuma tahu masukin x keluar suatu y. Nah, jadi kunci dari model statistik adalah kita membuat model aproksimasi yang namanya f-topi itu. Yang machine learning, sekali lagi machine learning itu seperti itu. Kita punya data, kita membuat suatu fungsi f-topi yang mencoba mendekati fungsi aslinya. Dan fungsi topi itu alias fungsi aproksimasi itu cepat dievaluasi, nggak nyampe milidetik. Jadi daripada kita pakai Monte Carlo simulation ke fungsi aslinya yang itu sangat mahal, kita panggillah model regresi kita, model statistik kita untuk mendekati angka-angka seperti Sobol Indice tadi. Jadi kalau masalahnya kita datanya sedikit, ya udah kita pakai data sedikit itu untuk membuat f-topi, model aproksimasi. Monte Carlo simulation kita pakaikan ke f-topi itu. Nah, jadi itu intinya. Gimana kita bisa mengaproksimasi Sobol Indice dan lain-lain dengan data yang sesedikit. Maka saya bilang di situ, in lieu of the true function, facilitating rapid calculation of global sensitivity analysis matrix. Nah, itu yang kemarin saya bahas di workshop pertama saya kan, Gaussian process regression, itu satu contoh. Ada neural network, ada metode lain-lain, itu sebenarnya ngebahas si f-topinya aja misalnya. Nah, cuma ini selalu kita mulai dari karakterisasi problemnya terlebih dahulu. Kalau kita punya input yang random, ya udah kita distribusikan dulu inputnya serandom seperti apa. Misalkan distribusinya variabel apa aja yang random. Mungkin kalau kita punya semacam pre-knowledge, kita akan tahu misalkan variabel ini nggak terlalu pengaruh mungkin ya, jadi ya udah kita nggak usah masukin. Jadi jangan meng-over complexify problem. Jadi kita harus benar-benar tahu problem itu sendiri. Kita tahu simulasi apa yang mau kita run, baru kita buat si f-topi itu. Oke. Nah, cuma saya tidak akan terlalu ngebahas detail metode masing-masing. Nah, cuma kurang lebih seperti ini cara membuat model regresi atau model statistik kita. Pertama kita siapkan sampel, jelas. Dan jumlah sampel kita tuh pasti jelas lebih sedikit daripada jumlah sampel Monte Carlo. Kalau Monte Carlo butuh 10 ribuan, ratus ribuan, mungkin dengan sampel buat model regresi kita cuma butuh 20 lah. Atau mungkin sebanyak-banyaknya 100. Itu namanya experimental design. Jadi kita harus naruh desain kita, eksperimennya akan di mana. Nah, kemudian begitu kita siapkan experimental design, kita evaluasi intinya tuh. Kita run simulasi finite element, kita run simulasi computational fluid dynamics. Jadi kita dapat harga Y di setiap data di experimental design tersebut. Jadi kita udah punya dataset yang mau kita pakai untuk membuat model regresi kita. Jadi yang namanya experimental design itu bukan sampel Monte Carlo, tapi sampel yang kita pakai buat membuat model regresi. Baru kalau kita sudah buat model regresi, kita bisa memakai model regresi kita itu untuk mengestimasi Sobol Indice dan LL secara cepat. Jadi nggak perlu lagi ngeran 10.000, ratusan ribu simulasi Monte Carlo. Yang penting adalah simulasi yang kita gunakan untuk membuat model regresi kita. Dan itu yang saya sama Bu Asy lakukan kan, untuk mengevaluasi fragility curve untuk berbagai macam kombinasi panjang sama tinggi kolom kalau saya nggak salah gitu. Jadi daripada ngeran simulasi finite element lagi kan kita tinggal ambil model regresi kita, kebikinan langsung fragility curve-nya. Jadi satu simulasi berapa lama waktu itu dulu ya? Jam. Jam sih. Iya jam kan. Jadi daripada nunggu hitungan jam buat keluar satu fragility curve, kita sudah punya data, kita tinggal pencet enter, dalam 1 detik udah keluar tuh estimasi fragility curve. Dan itu kan bisa membantu kita estimasi secara cepat. Kita bisa estimasi juga misalkan dengan variabilitas panjang sama tinggi kolom di daerah ini segini, kira-kira seberapa random sih kira-kira fragility curve di daerah tersebut misalkan. Oke, nah ini detail ya, jadi saya nggak akan bahas terlalu detail. Cuma ini salah satu metode yang paling banyak dipakai dan ini originating dari teknik sipil sama aerospace juga tuh. Jadi karena bidang itu bidang yang paling banyak berurusan dengan randomness gitu. Kalau kita di aerospace tuh kita berurusan dengan pesawat yang terbang tinggi, kalau sekali gagal dia kan pasti langsung gawat lah gitu. Jadi kita resiko juga sangat besar urusannya.
Sama juga kan orang sipil kan bikin gedung yang resikonya ada manusia di situ. Jadi salah satu univ yang paling banyak memajukan teknik ini tuh dari Departemen Sipil ETH Zurich, dan dia membuat tools yang saya rasa pakai MATLAB, UQ-Lab itu yang bisa kita gunakan juga. Jadi basisnya entah MATLAB atau Python. Cuma itu nanti program-program itu udah dibuat supaya gampang digunakan lah gitu. Jadi bukan kita harus heavy coding, cuma sudah gampang digunakan. Nah, ini salah satu teknik yang kita gunakan, polynomial cache expansion. Ada lagi Gaussian process regression, itu sudah saya bahas di workshop 1, jadi saya tidak akan terlalu panjang lebar. Ada lagi neural network. Ini semua adalah metode data driven. Jadi kalian punya data, itulah yang kita gunakan untuk membuat FTP itu. Jadi polynomial chaos, Gaussian process, neural network itu sebenarnya FTP-nya itu. Satu bisa jadi lebih bagus dari yang lain. Nanti itu tergantung mana yang paling cocok buat aplikasi kita. Walaupun mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kalau Gaussian process itu sama polynomial chaos itu buat jumlah data sedikit. Kalau neural network itu biasa dia untuk data yang big. Data tuh maksudnya sampai ratusan ribu. Jadi benar-benar ada domain di mana metode A itu lebih baik, ada domain di mana metode B atau C itu lebih baik. Jadi istilahnya tergantung, dan itu butuh diskusi. Tapi tetap paling penting adalah koleksi data itu terlebih dahulu. Nah, ini sebagai contoh ya, ini masalah aerospace. Jadi kita lagi ngembangin desain untuk pesawat supersonik lebih cepat dari kecepatan suara. Dan masalah Concorde zaman dulu tuh kan noise. Mengapa dia tidak bisa terbang di berbagai macam daerah? Karena dia boomnya tuh terlalu besar noise-nya. Jadi sekarang PR-nya tuh adalah kalau kita membuat pesawat supersonik, gimana kita cara ngurangin noise akibat boom itu. Jadi kita butuh mengidentifikasi sebenarnya parameter sayap ini mana yang paling ngaruh terhadap noise tersebut. Jadi kita ada 6 parameter waktu itu. Kita pakai solver dari NASA untuk menghitung noise-nya. Dan hasilnya kurang lebih seperti yang di sini nih. Yang noise itu yang kanan atas. Jadi kita mengetahui bahwa ternyata ada parameter-parameter yang pengaruhnya kecil. Jadi misalkan seperti yang ini tuh artinya dikecil parameternya. Ini kalau kita jumlahin semua sama dengan 1 nih. Ini warna-warna berbeda untuk metode yang berbeda, cuma kurang lebih kita mengetahui bahwa ternyata ada 1 parameter yang sangat dominan, dan ada 3 parameter yang tidak dominan. Jadi ada 3 parameter aja yang istilahnya, kalau kita mengurangi noise akibat sonic boom di pesawat, berarti kita harus fokus ke 3 variabel ini. Yang lain ternyata tidak memiliki pengaruh terlalu besar. Ini kan informasi yang berguna buat desainer pesawat tersebut. Contoh lain, struktur komposit. Ini saya bukan ahli komposit ya, ini yang lebih jago nih orang ini nih. Jadi saya nggak akan ngebahas terlalu detail, cuma intinya kalau kita ngebuat struktur komposit itu ada parameter-parameter yang harus kita atur. Itu kan material dilapisin tuh ya. Setiap material yang konstituen ini akan memiliki properti material tertentu. Kemudian istilahnya kita buat material komposit, jadilah suatu homogeneous properties dari material komposit tersebut. Nah, cuma dengan segala keacakan di sifat material tersebut, yang juga itu kita tumpuk-tumpuk seperti itu, kasarnya kita jahit, itu ada parameter yang sifatnya mechanical, modulus Young, Poisson ratio, ada yang sifatnya thermal juga, coefficient of thermal expansion. Jadi dengan segala macam keacakan itu, gimana dia ngaruh ke homogeneous properties-nya. Jadi kita kalau homogeneous itu maksudnya, kita udah ngeliat itu sebagai satu material aja, kita nggak ngeliat konstituen lagi. Nah, jadi kita misalkan contoh di sini kita mau tahu coefficient of thermal expansion, dan mungkin waktu itu salah satu hal yang menarik adalah ternyata properti mechanical material juga berpengaruh terhadap properti thermal material tersebut. Ini ada beberapa hal yang sifatnya baru untuk orang komposit tersebut, yang dia nggak akan tahu kalau dia tidak melalui proses sensitivity analysis ini. Jadi dia nanti tahu, oh kalau ternyata kalau mengurangi variabilitas di thermal, ternyata modulus Young-nya itu juga pengaruh di situ. Yang E-nya. Yang alpha itu thermal expansion, ternyata Poisson ratio-nya juga berpengaruh. Thermal ternyata juga ngaruh ke, mechanical ternyata juga ngaruh ke thermal. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang ingin kita dapatkan. Oke, nah ini aplikasi lain. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kalau kita sudah bisa membuat model regresi, aplikasi itu bisa bermacam-macam. Tadi itu uncertainty, reliability itu juga penting. Database building, data mining, optimasi, dan berbagai macam aplikasi. Nah, jadi final thoughts mungkin ya. Jadi sebenarnya cabang UQ sama SE itu orang sudah tahu ketidakpastian
dulu tuh udah jelas, orang udah tahu karena makanya ada ilmu probabilistik. Cuma di dunia modern itu dia rasa semakin penting lagi untuk kita mengetahui efek dari ketidakpastian. Dan metode lama, istilah seperti Monte Carlo itu tidak terlalu berguna di dunia modern karena dia akan sangat banyak memakan waktu. Nah, kalau masalah sensitivity, kita kan istilahnya juga sadar betapa pentingnya itu. Kita setiap hari mungkin melakukan itu, assigning priorities. Jadi kita tahu betapa pentingnya sensitivity itu. Dan guna dari kedua ilmu adalah kalau kita membuat suatu keputusan, desain ataupun apa itu di engineering, kita jadi lebih well informed. Jadi lawan kata adalah desain deterministik yang hanya fokus di satu kondisi nominal aja. Kita bilang nggak ada ketidakpastian. Cuma kita bisa jadi over konservatif kan, kita terlalu pede. Bisa jadi desain kita terlalu pede tapi ternyata gagal karena kita tidak mempertimbangkan efek ketidakpastian. Nah, terus kemudian kalau kita mengerti efek ketidakpastian, intinya kita akan jadi lebih paham, lebih tahu seberapa aman, seberapa reliable sistem kita. Jadi sekarang ini pun ada semacam movement atau semacam arah lah itu untuk menggantikan safety factor menjadi kuantitas yang lebih bermanfaat dan informasi lebih, seperti probability of failure itu informasi yang diberikan ke kita lebih banyak daripada safety factor. Karena safety factor itu kita bisa aja, itu kan safety factor kita pasang karena hal-hal yang kita tidak tahu kan. Tapi tidak tahu itu sering ya udah kita nggak mau tahu lebih lanjut, pokoknya nggak tahu aja gitu. Kalau si unknown ini bisa kita bahas lebih lanjut, kita jadi bisa lebih tahu kalau misalkan kita seberapa aman, seberapa reliable, lebih tepatnya kita kuantifikasi ya seberapa aman. Jadi bukan hanya sebatas safety factor aja. Oke, dan sekarang itu banyak intersection dengan bidang lain, jadi saya rasa ini bidang yang kaya ya, bidang AI, machine learning, digabung dengan bidang-bidang yang dalam tanda kutip ini lama, menjadi bidang yang cukup baru dan sangat menarik kalau menurut saya. Oke, jadi sekian dari saya ya. Jadi saya nggak ngebahas matematika terlalu detail, tapi yang penting rekan-rekan sini paham sebenarnya apa motivasinya dan apa kegunaannya buat real world engineering design.